Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih akan berbagi informasi kembali ya, terkait dengan masih di seputar PPDB Jatim ya, atau penerimaan peserta didik baru ya, khususnya untuk jenjang SMA maupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Nah, di sini kita akan berbagi informasi teman-teman. Mungkin ini ada juga dari adik-adik calon peserta didik maupun dari orang tua ya, yang menanyakan apakah bisa ya. Nah, ini bisakah siswa yang dari kabupaten ya ini daftar sekolah di kota ya, misalkan dia memilih luar zona ini, dan juga berlaku untuk sebaliknya ya. Artinya misalkan ada siswa yang dari kota ini mau daftar ke kabupaten, nanti kita akan coba memberikan informasinya. Tapi yang perlu kalian pahami ya, di sini tentunya ada beberapa syarat ya yang harus dipenuhi ketika kalian itu mau daftar, itu baik di kota maupun di kabupaten, dan tentunya bisa saja ya, yang penting kalian memenuhi beberapa persyaratannya. Nah, yang kedua nanti kita akan bahas ya, bagaimana cara memilih sekolahnya ketika kalian berada di kabupaten untuk memilih sekolah di kota seperti apa. Dan juga misalnya kalian dari kabupaten mau daftar di kota dan kota mau daftar ke kabupaten. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan permasalahan ini ya. Tapi kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjung saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita akan membahas terkait ini. Jadi, bisakah siswa dari kabupaten ini daftar di kota ya? Artinya, misalkan dia dari kabupaten mau daftar ke kota, dan juga sebaliknya ya, dari kota mau daftar ke kabupaten. Nah, ini yang pertama ini pertanyaan dari adik-adik ya, atau mungkin dari calon dari orang tua. Nah, ini bisakah ya calon siswa yang berada di kabupaten ya, dia mau daftar di kota ya. Jadi mungkin banyak dari adik-adik yang mungkin yang dia sudah minder ya, ketika dia berasal dari kabupaten dan dia ingin daftar di kota. Ini mungkin ada beberapa anak itu yang mungkin minder atau mungkin yakin dia tidak diterima ya. Nanti kita akan coba memberikan informasi-informasinya. Nah, ini atau sebaliknya misalkan dari kota ini mau daftar ke kabupaten ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya bisa saja ya, bisa. Nah, ini bisa asalkan ini memenuhi beberapa persyaratan ya. Artinya ketika kalian itu nanti mau daftar di kota A, kota B, atau mungkin di kabupaten A atau B, itu tentunya ada hal-hal yang harus kalian pahami ya. Nah, ini yang pertama kita ingatkan dulu ya. Jadi untuk tahap dan jalur, di mana sekarang ini posisinya ya, tahap 1 ini sedang berlangsung ya, artinya jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Mungkin ada adik-adik yang belum daftar ya, dan misalkan memenuhi untuk pendaftaran di tahap 1 ya, silahkan ikut di tahap 1 dulu ya. Nah, tahap 1 ini sesuai di jadwalnya ya. Nanti untuk tahap 1, nah ini ditutup ya hari ini ya, tanggal 21 ini nanti terakhir batas untuk mengikuti pendaftaran di tahap 1, yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan juga jalur prestasi hasil lomba. Nah, nanti berikutnya ada di tahap 2. Ini tahap berikutnya ada tahap 2, nanti ada jalur prestasi akademik, dan tahap 3 ada jalur yonasi, dan yang 4 ada juga tahap 4 jalur yonasi, dan yang terakhir tahap 5 ada jalur prestasi nilai akademik. Nah, sekarang kita cek ya persyaratan apa yang mungkin adik-adik itu harus pahami ya, ketika kalian itu yang misalkan di dalam atau di luar kota ya, misalkan kabupaten ke kota atau mungkin dari kota ke kabupaten. Ini nanti tentunya berlaku juga untuk tahap 1 sampai dengan tahap 5. Oke, yang pertama ini ya, ini syaratnya. Jadi artinya kalian harus pahami kondisinya dulu. Ini jika daftar di SMA, ya, jaga di SMA. Nah, ini pastikan kabupaten atau kota kalian ini berbatasan ya, seperti yang sudah kita jelaskan di dalam video kita ya, terkait dengan di sini terkait dengan zona ya. Yang mana di sini ketika pembagian zona ini sudah dijelaskan ya, bahwa untuk PPDB Provinsi Jatim itu zonanya itu adalah kabupaten atau kota. Nah, ketika kalian milih SMA ya, yang mana ketika tahap 1, 2 maupun 3 itu untuk SMA
memang peserta didik itu diberikan kesempatan untuk memilih satu sekolah di luar zona. Nah, yang perlu dipahami adalah jika SMA ini maka luar zonanya adalah berbatasan. Jadi misalkan kabupaten atau kotanya itu tidak berbatasan, tentunya tidak bisa dilakukan pemilihan sekolahnya. Paham ya? Yang kedua, tapi jika daftar di SMK ya, maka kabupaten dan kotanya tidak perlu berbatasan. Artinya kalau kalian daftar di SMK ini bebas ya, kalian misalkan dari Surabaya misalkan mau daftar di Ngawi, di Tuban, di Lamongan, meskipun tidak berbatasan itu tidak masalah ya. Terus yang poin 3, ini di tahap 1 ya, ini siswa hanya diberikan kesempatan ya untuk memilih satu sekolah atau jurusan. Ini bisa di dalam atau bisa di luar zona. Di tahap 1 memang siswa itu bisa memilih hanya satu sekolah ya. Tentunya kalian juga boleh memilih di luar zona, tidak masalah ya. Artinya kalau SMA ya kembali lagi ke poin 1, kalau SMK ya kembali ke poin 2 ya. Terus yang poin 4 ini tahap 2 sampai 5, ini siswa diberikan kesempatan ya untuk memilih maksimal 3 sekolah atau jurusan. Nah, ini tentunya kalau SMA ya, untuk SMA ini luar zona berbatasannya hanya satu sekolah ya. Nah, tapi kalau SMK itu bisa ketiga-tiganya ini mendaftar di luar zona. Artinya ketika kalian misalkan dari kabupaten ya, kalian bisa daftar di kota manapun ya yang ada di provinsi Jawa Timur. Kalau untuk SMK ya. Kalau SMA hanya bisa satu untuk luar zonanya, misalkan dari kabupaten ke kota itu hanya satu untuk luar zonanya, tetapi harus berbatasan. Kalau nggak berbatasan nggak bisa ya. Nah, terus yang terakhir, ini adalah manfaatkan peluang diterima ya. Manfaatkan peluang diterima ini artinya kalau misalkan kalian ikut jalur zonasi, yang digunakan adalah jarak ya, jadi jarak dari rumah itu ke sekolah yang kalian tuju. Nah, tentunya kalian harus memperhitungkan ya, misalkan kalau zonasi kan jarak, jadi jarak kalian tuh berapa dari sekolah misalkan di dalam zona ataupun di luar zona. Kalau misalkan sekolah kalian ya lebih dekat ke luar kota, misalkan adik-adik yang di perbatasan misalkan ya, kita kasih contoh seperti ini ya petanya. Misalkan dari Surabaya misalkan ya, Surabaya kan dari A sini. Nah, dia misalkan berada di sekolah sini, berada di perbatasan Sidoarjo misalkan. Nah, kalau dia lebih dekat dengan luar zonanya ya, ini tidak masalah ya. Mungkin peluang diterimanya itu lebih besar ke Sidoarjo ya daripada ke Surabaya. Ya, atau mungkin ada yang berada di Gresik ya, mungkin kalau dia Gresiknya itu agak jauh ya, ya dia mungkin peluang lebih diterimanya itu mungkin di Surabaya ketika dia misalkan di perbatasan sini ya. Nah, tetapi beda dengan yang misalkan di Kediri misalkan ya. Di Kediri itu kan ada poin C ya. Kediri itu kan dia orang kota Kediri, misalkan dia mau daftar SMA, dia nggak bisa lari kemana-mana ya, karena orang kota itu dia nggak bisa lari ke untuk SMA ya. Dia nggak bisa lari ke Nganjuk, tidak bisa lari misalkan ke Ponorogo ya, karena kota ini perbatasannya hanya kabupaten ya. Jadi orang-orang kota itu perbatasan keluarnya hanya di kabupatennya itu, karena kota itu kan dia berada di tengah ya. Jadi dia berada di tengah. Misalkan Malang ya, Malang itu ada E itu adalah Malang ya. Nah, ini yang warna apa ini? Warna ungu ya. Warna pink ini kota ya. Jadi misalkan dia di kota Malang, maka dia hanya bisa memilih di kota Malang dan juga di Kabupaten Malang ya, karena kota Malang ini dia perbatasannya ya, ini diapit hanya Kabupaten Malang ya. Nah, sekali lagi, teman-teman, ini untuk SMA ya. Jadi berlakunya adalah di sekolah-sekolah luar zonanya itu adalah satu di luar zona. Jadi ini dari SMA ya, pastikan bahwa kalian tuh berbatasan ketika memilih satu sekolah. Yang berbatasan misalkan di Lumajang, ya berarti kalian nanti bisa memilih ya satu SMA ya, misalkan di Probolinggo ya, karena berbatasan. Misalkan di Jember, misalkan di Malang ya, maupun ini ya. Jadi ini yang berbatasan seperti ini. Paham ya teman-teman ya? Ini untuk pembahasan terkait dengan zona, nanti bisa dicek di video kita ya. Pada jalur zonasi ya sudah dijelaskan. Zonasi tentunya ya lihat peluang yang terdekat yang mana. Ya, untuk SMA ini bisa memilih paling banyak 3 sekolah. Boleh ketiganya di dalam zona atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona berbatasan ya. Terus untuk SMK ini bisa memilih paling banyak 3 kompetensi ya kalian, sekolah atau
3 kabupaten kota dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam atau luar zona. Kalau SMK ya luar zona bebas. Nah, terus yang jadi pertanyaan mungkin di sini ya, bagaimana cara memilih sekolahnya ya? Bagaimana cara daftar atau memilih sekolahnya ya? Untuk sekarang kita bahas. Untuk pendaftaran sama ya, silahkan kunjungi saja di www.jatim.net ya. Nah, berikutnya teman-teman pilih dulu kabupatennya mana. Ya, kalau sudah pendaftarannya sama. Ini kalau sudah masuk di WPDB Kota Mojokerto misalkan kalian dari Mojokerto misalkan. Nah, pendaftarannya sama ya, silahkan dipilih. Ini ada menu pendaftaran ya, pilih menu pendaftaran yang mana kalian mau daftar apa, misalkan jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, prestasi hasil lomba ya, jalur prestasi akademik SMA, jalur Yunasi SMK, jalur Yunasi SMA, atau yang terakhir jalur prestasi nilai akademik. Ini silahkan dipilih mau jurusan yang mana. Nah, ketika kalian sudah mendaftar ya, nah ini sama NISN, PIN, dan juga silahkan pilih jalurnya. Nah, yang paling penting itu adalah ke sini setelah login ya, ini ada pilih sekolah tujuan ya. Pilih sekolah tujuan ya, tentunya kalian harus memilih ya, karena untuk tahap 1 itu hanya diberi kesempatan untuk memilih satu sekolah ya. Kalian mau daftar di SMA atau SMK ya. Kalau tahap 2 sampai 5 nanti kalian bisa memilih 3 sekolah ya. Nah, misalkan kalian ini berada di kota Surabaya ya, ini kota Surabaya, berarti kalian di kota ya, kota Surabaya. Kalau misalkan mau keluar kabupaten ya, kalian bisa pilih ini kabupaten atau kotanya, tapi keluarnya kemana? Keluarnya ya ini, karena kalian SMA ya, SMA dari kota Surabaya yang bisa dipilih yaitu hanya zona-zona yang berbatasan ya. Misalkan kalau kota Surabaya berarti kan dalam zona ya, dalam zona. Kalau misalkan mau keluar zona ya berarti bisa daftar di Kabupaten Gresik ya, bisa daftar di Kabupaten Sidoarjo, ataupun bisa daftar di Kabupaten Bangkalan. Ini berarti dia seperti yang sudah kita jelaskan, orang kota dia bisa daftar ke kabupaten di sini. Karena kalian dari kota ya, ini ada kota-kota yang berbatasan. Jika kalian dari SMA, atau mungkin sebaliknya, ketika kalian dari Kabupaten Gresik ya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, berarti kalian bisa daftar di Surabaya ya. Karena apa? Karena ini berbatasan. Paham ya adik-adik ya? Nah, ini misalkan dari Surabaya ya. Nah, ini misalkan dia pilih Kabupaten Sidoarjo ya, dia tidak apa-apa karena berbatasan. Dia bisa memilih satu sekolah ya, misalkan memilih di sini SMA Negeri 2 Sidoarjo, 3, 4, ataupun dari Porong. Yang penting semua SMA yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Paham ya? Nah, yang berikutnya, kalau kalian memilih di SMK misalkan ya, ini kalau kalian memilih SMK, SMK itu bebas ya, karena artinya tidak terbatas di zona perbatasan ya. Jadi tidak terbatas di zona perbatasan. Jadi kalau misalkan kalian ini berada di kota Surabaya ya, nah misalkan ini ya, maka kalian bisa daftar di misalkan di Ngawi, di Magetan, di Ponorogo, di Pacitan ya, meskipun kota Surabaya ini ya tidak berbatasan dengan kabupaten atau kota yang ada di sini. Paham ya? Nah, misalkan ini kita ambil yang paling jauh misalkan ya, kalau kita lihat di peta ya, di sini Surabaya itu kan tidak berbatasan dengan Ngawi ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Ini Surabaya kan di sini ya. Dia tidak berbatasan dengan Ngawi misalkan. Ngawi itu kan jauh ya. Jadi Ngawi itu berada di sini ya, paling jauh. Nah, ini kalau SMK bisa ya. Misalkan dari Surabaya kalian mau daftar di Ngawi, itu bisa karena jauh ya. Artinya untuk SMK memang tidak terbatas di zona perbatasan ya. Nah, misalkan di sini tadi, nah, dia dari SMK ya. Nah, misalkan dia mendaftar di Kabupaten Ngawi ya, pilih aja Kabupaten Ngawi. Berikutnya mau pilih di jurusan mana ya. Misalkan daftar di SMK Negeri 2 Ngawi, misalkan jurusan akuntansi, ataupun mungkin SMK Negeri 1 Beringin dan seterusnya ya. Artinya semua sekolah SMK yang ada di Kabupaten Ngawi kalian bisa daftar ya, ataupun kalian dari kota ke kota juga tidak apa-apa ya. Karena untuk SMK itu kan artinya dari SMK itu bisa dari kota ke kota, kota ke kabupaten, itu bebas untuk SMK. Tapi yang perlu diingat adalah cek dulu ya peluang diterimanya. Artinya kalau kalian memang di jalur di jalur Yunasi, tentu yang perlu diperhitungkan adalah jaraknya. Tapi kalau nilai itu kan agak bebas ya, karena kalian bisa melihat ya nilainya berapa, kalian bisa masuk di mana kira-kira. Atau mungkin Yunasi juga bisa ya. Kalian misalkan jaraknya berapa dan kalian bisa masuk di mana. Seperti itu teman-teman ya, ini cara memilih sekolah. Dan juga mungkin yang masih bingung ya, apakah orang dari kota ya
Apakah orang dari kota itu bisa daftar di kabupaten, ataupun sebaliknya, orang dari kabupaten itu bisa daftar di kota. Ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.